Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu dengan temanya, susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras gitu. Jadi judulnya itu, susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras. Sebenarnya ini saya kutip dari firman di 1 Korintus teman-teman. Jadi di kitab 1 Korintus 3 ayat 2 ada judulnya seperti itu, susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras. Nah ini maksudnya coba saya bacakan dulu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya biasa mulai dari firman dulu teman-teman, firman yang saya dapat gitu. Coba teman-teman baca di Filipi, kitab Filipi pasal 1 teman-teman. Kitab Filipi pasal 1 ayatnya 27 sampai 30. Filipi 1 teman-teman ayatnya 27 sampai 30. Udah ketemu belum? Oke, ini judul perikopnya gitu. Nasihat supaya tetap berjuang. Nasihat untuk tetap berjuang, supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi di sini ditegaskan teman-teman bahwa hanya hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi maksudnya ya hidup kita ini harus sesuai gitu. Berpadanan kan kalau kita lihat kata sebenarnya di kitab bahasa gitu. Ya berpadanan itu sesuai gitu. Jadi bagaimana hendaklah hidup kita sesuai dengan Injil Kristus. Maksudnya kan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan yang disampaikan melalui kitab suci itu gitu. Yaitu bunyinya seperti itu. Jadi berpadanan harus sesuai gitu. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Supaya bila aku datang, ini cerita Paulus ya. Jadi waktu apabila Paulus datang, Paulus melihat, dan apabila Paulus tidak datang, Paulus mendengar gitu bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi harusnya kalau memang kita bisa melakukan firman seperti itu gitu, ya mestinya ya iman kita akan timbul gitu, karena pengenalan pengertian akan firman-Nya teman-teman. Jadi iman itu akan timbul apabila kita melakukan firman gitu. Nah firman itu adalah pengenalan dan pengertian akan perintah peraturan Tuhan gitu. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah ini di sini udah dinyatakan bahwa berarti waktu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya dikatakan bahwa ya pasti nanti tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan, berarti akan datang lawan-lawan kita gitu. Jadi waktu kita melakukan firman Tuhan, ya oleh karena kita mengerti akan perintah peraturan Tuhan gitu, ya di sini dikatakan bahwa nanti akan datang lawan-lawan kita gitu. Jadi lawan kita akan datang, ya lawan yang sering saya katakan bisa bentuk bermacam-macam teman-teman. Lawan dari masyarakat, mungkin lawan yang datang karena komunitas kita, lawan yang datang karena keluarga kita, bahkan lawan yang datang karena pasangan kita gitu. Jadi nggak aneh akan datang seperti itu apabila kita benar-benar melakukan loh. Tadi di sini dikatakan kan, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi hendaklah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan gitu. Nah ini kan berarti kalau melakukan firman Tuhan, jangan aneh kalau ada lawan yang menghampiri kita, yang datang kepada kita gitu. Bagi mereka semuanya itu nah ini bagi mereka maksudnya bagi lawan-lawan kita teman-teman, yang bagi orang-orang yang menentang kita itu semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kita yang melakukan adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah gitu. Nah ini kan kebalik teman-teman. Jadi di iman kita melakukan firman itu adalah tanda keselamatan gitu teman-teman. Tapi kalau bagi orang dunia, maksudnya bagi lawan-lawan kita yang tidak mengerti akan firman Tuhan, ya dianggapnya kebinasaan. Kok ini orang nekat banget berani mati gitu, kok melakukan firman kok berani gitu. Padahal syarat-syarat untuk melakukan firman kan banyak teman-teman. Jadi firman itu kan
total harus kita lakukan gitu. Ya banyak sekali yang akan terjadi, penindasan segala macam. Tapi lawan kita, maksudnya orang-orang dunia akan berpikir ini orang kok nekat banget ya, udah jelas-jelas itu melakukan firman Tuhan adalah tanda kebinasaan gitu. Kok malah terbalik di pola pikir kita bahwa firman Tuhan adalah tanda-tanda keselamatan gitu. Tanda-tanda keselamatan yang datangnya dari Tuhan gitu. Nah ini beda teman-teman, akan sangat berbeda antara kita yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan dengan orang dunia yang belum mengenal mengerti akan firman Tuhan. Atau bisa juga beda dengan orang yang sudah percaya di mulutnya bahwa percaya Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Jadi cuma hanya sebatas percaya saja gitu. Percaya secara agamawi gitu ya, percaya cuma pengakuan bahwa secara formality gitu, bahwa saya udah terima Tuhan, ya mereka juga tidak akan mengenal mengerti akan firman Tuhan itu. Nah jadi yang menjadi lawan kita itu ada dua teman-teman. Lawan yang benar-benar orang dunia yang tidak percaya Tuhan gitu. Tapi ada juga lawan yang dalam arti kata orang yang sudah mengaku percaya Tuhan gitu, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Berarti kan orang yang mengaku benar karena ikut Tuhan gitu, tapi sebenarnya tidak melakukan kebenaran Tuhan gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah ini kan lebih bahaya daripada orang yang tidak mengenal gitu. Kalau orang dunia yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, itu masih mending gitu. Yang bahaya itu orang yang sudah merasa gitu bahwa dia mengenal Tuhan, dia percaya Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah ini yang bahaya sekali gitu. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Coba bayangin, kalau kita konversikan secara universal gitu. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada firman Tuhan loh. Ya, tidak hanya percaya melakukan firman Tuhan gitu, melainkan juga untuk menderita untuk firman Tuhan gitu. Nah, apakah kita siap gitu bahwa kita bakal menghadapi seperti itu? Tidak hanya soal kita percaya atau dia tidak percaya akan firman Tuhan. Kalaupun kita percaya gitu, apakah kita siap menderita gitu? Ini firman udah katakan seperti itu gitu. Jadi sudah banyak lawan, sudah pasti kita akan mengalami penderitaan gitu apabila kita melakukan firman Tuhan gitu. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat pada dan yang sekarang kamu dengar tentang aku gitu. Jadi Paulus cerita bahwa ya coba aja apa yang dia alami gitu, Rasul Paulus alami gitu. Ya memang banyak sekali pertentangan, banyak sekali permasalahan yang timbul gitu. Bahkan ya dia banyak sekali mengalami hal-hal penderitaan yang tidak enak gitu. Tapi ya Rasul Paulus katakan memang konsekuensi melakukan firman seperti itu. Ya kalau kita mau hidup berpadanan dengan firman Tuhan, ya kita akan alami seperti itu. Nah, pengertian seperti ini, pengenalan seperti ini, saya pikir tidak semua orang percaya Tuhan itu ngerti gitu, mengenal dan mengerti akan apa yang di-sharingkan oleh Rasul Paulus ini gitu. Nah, ini yang kita butuh butuh mendalami lagi lebih dalam gitu ya, tentang pengenalan akan firman Tuhan. Nah, kalau tanpa ada kedalaman pengenalan dan pengertian akan Tuhan, untuk berani melakukan butuh iman gitu, iman percaya akan firman-firman Tuhan tersebut. Biasanya nggak berani gitu teman, kalau kita benar-benar tidak memiliki kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Nah, pengenalan pengertian akan firman Tuhan ini apabila dalam, maka akan ada keberanian gitu untuk melakukan firman Tuhan. Waktu berani melakukan firman Tuhan ya pasti berarti imannya naik gitu, naik level gitu. Kenapa? Ya karena salah satunya ya dari pengenalan pengertian akan firman Tuhan akan kita ketahui bahwa untuk berani itu kita butuh roh Tuhan teman-teman. Untuk mengerti saja kita butuh roh Tuhan gitu. Untuk mengerti firman Tuhan kita butuh roh Tuhan. Untuk berani melakukan firman Tuhan kita juga butuh roh Tuhan. Nah ini kenapa orang Rasul Paulus berani begitu, ya karena memang dia sudah punya itu gitu, udah punya ada roh Tuhan yang hidup di dalam roh Paulus gitu, sehingga Rasul Paulus berani. Ini kitab Filipi pasal 1 ayat 27-30 saya sudah bacakan, sudah selesai. Nah, sekarang coba saya masuk ke dalam padanannya yang saya alamin itu di kitab Yehezkiel gitu. Kitab Yehezkiel
7, kita Yehezkiel pasal 7 ayatnya 20 sampai 27. Coba teman-teman bareng-bareng kalau ada kitab suci di situ, coba kita buka. Saya udah kasih kode kitab sucinya, Yehezkiel 7. Ini saya baru beli yang baru teman-teman gitu. Saya baru beli baru karena biasa saya pakai yang punya Oma gitu. Kalau pagi saya ambil, saya kasih tanda sendiri. Lama-lama omanya komplain kemarin siang komplain gitu. Kok tandanya pindah semua gini jadi ribut, jadi dia baca ulang si omanya gitu. Udahlah kalau gitu saya cari lagi aja kitab Alkitab yang baru gitu, sehingga udah saya nggak gangguin punya si oma gitu. Udah, jadi pagi ini saya punya yang baru teman-teman. Nah ini kertasnya masih nempel semua, masih ribet bacanya gitu. Ini mudah-mudahan jadi nggak berebut sama oma nggak komplain gitu. Oke, ini saya coba baca sekali lagi di kitab Yehezkiel 7 pasal 7 ayat 20 sampai 27. Nah ini saya bacakan. Ini ceritanya apa yang saya alami teman-teman, yang saya alami itu sampai saya kehilangan harta, tahta segala macam ya adanya ya saya dapat di kitab Yehezkiel ini terjadi pada pengertian ini timbul pada tahun 2017 kalau nggak salah. Tapi sebenarnya 2016 gitu. Tapi sebenarnya kejadiannya karena kehilangan harta tahta waktu tahun 2007 gitu. Jadi ya cukup lama sekali. Jadi kalau kita urus sekarang, saya baru mengenal gitu, baru mengerti bahwa kenapa Tuhan kok hilangkan harta saya, tahta saya, padahal saya benar-benar mau ikut Tuhan. Ya baru mengerti pada tahun 2016 teman-teman. Padahal kejadiannya itu, waktu kejadian itu tahun 2007 gitu. Jadi cukup lama teman-teman, 9 tahun loh saya baru mengerti. Nah sekarang lebih ngerti dalam lagi ya, sekarang 2020 berarti sudah 4 tahun yang lalu teman-teman. Ini saya bertambah lagi dengan ada pengertian di Filipi 1, 27, 30. Jadi kalau kitab Yehezkiel pasal 7, 20 sampai 27 itu saya alami tahun 2016 teman-teman, atas karena pemutihan harta tahta saya gitu pada tahun 2007. Nah, untuk pengertian yang hari ini, yang susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras, baru saya mengerti ya tahun 2020 ini teman. Nah ini saya kaitkan dengan Filipi, impresi saya di Filipi 1 ayat 27-30, Filipi pasal 1 ayat 27-30. Nah ini saya bacakan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecongkakan. Nah ini kata mereka ini saya ganti kita aja teman-teman, biar lebih kerasa ya. Kita menghiasi diri kita dengan emas dan perak kita, dan kepermaian perhiasan ini membawa kita dalam kecongkakan. Kita waktu belum mengerti akan firman Tuhan, belum mengerti akan Tuhan, ya kita seperti itu teman-teman. Jadi kita menghiasi diri kita dengan emas dan perak kita, dan kepermaian perhiasan ini membawa kita dalam kecongkakan. Dari emas dan perak itu kita membuat patung-patungnya yang keji, dewa-dewanya yang menjijikkan. Oleh sebab itu Tuhan akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi kita gitu. Nah ini maksudnya emas perak ini kan kalau kita diumpamakan kan ya ke nafsu duniawi teman-teman. Perak dan emas itu diumpamakan seperti itu sehingga Tuhan itu benci banget gitu. Ini kok jadi menjijikkan gitu, bagi Tuhan menjijikkan, dianggapnya itu dewa-dewa berhala ya. Jadi kalau cerita zaman dulu kan mungkin dewa-dewa, tapi kalau zaman sekarang ya itu dewa-dewa itu jadi makin banyak aja teman-teman. Bisa dewa-dewa seperti zaman dulu, tapi bisa juga ya itu tadi ya nafsu-nafsu dunia, misalnya mobil kita, dompet kita, baju kita, perhiasan kita, segala macam gitu. Itu bagi Tuhan itu menjijikkan gitu, karena gara-gara itu ya kita jadi cemar gitu teman-teman. Jadi tidak mengerti apa sih tujuan, rancangan dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bisa dilupakan oleh hal-hal seperti itu gitu. Makanya untuk Tuhan sangat menjijikkan dan mencemarkan. Tuhan bilang Tuhan akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jalan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Nah ini jadi Tuhan kadang-kadang malah menyerahkan ini. Jadi kalau sampai harta kita hilang, tahta kita hilang, teman-teman jangan anggap belum tentu loh kita yang salah, belum tentu juga iblis yang jahat gitu, belum tentu.
Ini karena Tuhan melihat bahwa ini ulahnya kita ini seperti ini gitu loh. Bakal memberhalakan banyak hal di luar Tuhan gitu. Nah akhirnya Tuhan menyerahkan gitu. Ya membiarkan menyerahkan itu lewat apa? Permasalahan. Ya permasalahan kita biarkan saja suruh terjadi. Ya akhirnya kehilangan gitu. Akhirnya diserahkan hartanya, tahtanya, hilang semua. Nafsu-nafsu duniawi juga hilang semua. Ya itu. Tuhan akan menyerahkan menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan menjadi jaran bagi orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Ini saya alamin ini teman-teman. Jadi tahun 2007 itu benar-benar habis semua gitu. Nah saya baru tahu tahun 2020 ini, oh ini si Tuhan nih yang ngatur begini gitu. Waktu itu kan nggak kebayang teman-teman. Cuma bisa ngebaca, oh ini cuma sekedar pemutihan aja. Saya berbuat begini, ya saya tuh salah berbuat begini, atau si lawan saya juga salah berbuat begitu gitu. Tapi kalau saya baca sekarang itu pengertian ini karena terkait dengan Filipi yang tadi, saya bisa ada pengertian yang berubah gitu, bahwa ya Tuhan akan menyerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing. Kalau tidak Tuhan serahkan, saya masih tetap berhalain hal-hal seperti itu teman-teman. Nah ini untung saya serahkan gitu. Untung Tuhan serahkan harta tahta nafsu duniawi saya kepada mereka gitu, dirampas oleh mereka sebagai jarahan, sehingga saya tidak kehilangan Tuhan gitu. Saya kehilangan berhala saya, tapi saya tidak kehilangan Tuhan gitu. Tuhan akan memalingkan wajah Tuhan daripada kita, dan perampok-perampok akan menajiskan rumah Tuhan yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Tuhan akan membiarkan datang bangsa-bangsa yang paling kejam, dan bangsa-bangsa ini akan mengambil rumah-rumah kita menjadi miliknya. Tuhan akan mengakhiri kecongkakan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu. Tuhan akan mengakhiri kecongkakan kita yang ditimbulkan kekuatan kita itu, dan tempat-tempat kudus kita akan dinajiskan gitu. Jadi Tuhan benar-benar habiskan, dan saya alami ini teman-teman. Jadi benar-benar kalau dihitung pada waktu itu antara hutang saya dibanding aset saya dirampas semua, juga diserahkan semua, juga nggak cukup teman-teman. Jadi memang sudah benar-benar ya hilang gitu, hilang semua gitu. Saat itu loh, tapi Tuhan ajaib gitu. Nanti satu saat nanti saya cerita bahwa ujung-ujungnya juga dibalikan semua sama Tuhan gitu. Yang saya alami seperti itu teman-teman. Tapi saya jadi dapat pengertian yang berbeda gitu. Ketakutan datang dan kita mencari keselamatan, tetapi tidak ada gitu. Jadi waktu hal itu terjadi, saya ya mencari keselamatan gitu, tapi tidak ada. Dimanapun juga saya tidak bisa gitu. Saya mengandalkan keluarga saya nggak bisa, saya mengandalkan kerabat saya nggak bisa, saya mengandalkan lawan saya juga nggak bisa gitu. Jadi ya akhirnya tidak ada siapa-siapa. Bencana demi bencana akan datang, kabar demi kabar akan tersiar. Kita akan menginginkan suatu penglihatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat dari tua-tua. Nah kita waktu itu udah mencari tuh, bagaimana. Saya juga mesti mencari dari tahun ini kan, bagaimana caranya. Sampai 2007 saya ketemu Tuhan, saya terima Tuhan gitu. Jadi pas waktu saya terima Tuhan, ya pas dengan harta saya, tahta saya hilang semua teman-teman. Jadi Romo yang baptis saya katakan bahwa ini adalah mujizat yang terbesar dalam hidup saya karena saya terima Tuhan. Waktu itu saya mikir, orang harta saya hilang, tahta saya hilang gitu, dirampas gitu. Kok bisa disebut ini adalah mujizat terbesar dalam hidup saya. Tapi sekarang saya bicara seperti ini, kalau Romo bicara gitu, iya benar loh. Kalau saya tidak ngalamin itu, yang tadi saya katakan, saya bisa tidak pegang Tuhan gitu. Saya malah pegang berhala, ya seperti dunia pada umumnya gitu. Saya juga ngarepin teman-teman juga coba renungi, dan mungkin nggak usah ngalamin seperti saya, tapi minimal direnungi supaya jangan ngalamin sesulit saya gitu, tapi udah mengenal akan Tuhan dan tidak kehilangan Tuhan. Tapi kalau teman tidak hati-hati, yang saya khawatir malah teman dapatkan dunia gitu, tapi kehilangan Tuhan. Nah ini yang Tuhan nggak mau kan itu gitu. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri ini menjadi lemas ketakutan. Tuhan akan perbuat terhadap kita selaras dengan tingkah lakunya, dan Tuhan akan menghakimi kita selaras dengan cara kita
menghakimi gitu. Dan kita akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi Tuhan selalu balik begitu teman-teman. Jadi apa yang kita perbuat ya akan kita tuai gitu. Jadi ya kalau memang waktu itu saya terhadap Tuhan saya juga pasrah, saya terserah Tuhan, akhirnya saya rela, saya serahkan semua. Kalau istilah dari sisi saya kan saya serahkan gitu, kalau dari sisi yang tadi firman kan dirampas gitu. Waktu saya seperti itu ya tahun 2011, berarti berapa tahunnya? 2007, 4 tahun gitu. 4 tahun setelah itu ya apa yang dirampas kembali semua teman-teman. Jadi itu pola kerja Tuhan seperti itu. Cuman hari ini saya tidak bicara dari sisi bagaimana caranya Tuhan membalikan harta saya kembali gitu dengan cerita akhirnya ya berarti saya sudah mengalami pembuktian, karena harta saya yang sebelum mengenal Tuhan sebelum 2007 kan hartanya didapat dari warisan maupun dari perjuangan saya dari tahun 2000 kan teman-teman, 2000 sampai ke 2000 dari 1980 sampai 2000 itu kan saya kan cara-cara mengumpulkan harta itu kan bukan dengan cara-cara Tuhan, karena saya tidak mengenal gitu, tidak mengerti ya. Bahkan setelah saya stop tahun 2020, stop coba mencari Tuhan, saya baru ketemu cara Tuhan ya tahun 2007. Jadi saya 80 sampai 2000 itu benar-benar tidak dengan cara Tuhan gitu. Bahkan tahun 2000 sampai 2007 itu off gitu, saya hampir tidak terlalu aktif apa-apa gitu. Ya paling sampai 2003 teman-teman gitu, 2003 supaya masuk ke dalam permasalahan kan gitu. Kalau saya nggak ngalamin permasalahan yang segini gawat gitu. Jadi ya intinya gitu. Nah 2007 saya baru lebih mengenal. Dan saya pikir ya itu Tuhan tidak mau kita dengan fondasi yang nggak benar gitu. Jadi akhirnya memang Tuhan habiskan semua gitu dengan cara dirampas, dengan saya menyerahkan, dengan dari pihak lawan merampas. Akhirnya saya memang begitu rela itu. Nah tahun 4 tahun cuman hanya dalam waktu 4 tahun gitu semua yang dirampas itu dikembalikan lagi kok. Yaitu cara kerja Tuhan. Nanti satu saat saya akan ceritakan masalah ini, tapi yang hari ini saya tidak bicara itu, saya lebih bicara dari sisi susulah yang kuberikan bukanlah makanan keras. Nah ini saya mau uber itu. Ini dari 2 kitab saya udah baca semua teman-teman. Nah saya sekarang cepet-cepet masuk ke dalam draft saya gitu, saya coba bacakan Kitab Suci Perjanjian Baru. Nah ini teman-teman harus tahu gitu, apalagi yang bukan Nasrani, bahwa di kitab sucinya orang Nasrani itu ada terdiri dari 2 bagian, ada Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama, dan ada kitab Perjanjian Baru. Kalau kitab Perjanjian Lama cerita seperti Taurat kali ya, kalau di Yahudi atau di Islamnya, mungkin di Muslimnya mirip-mirip Tauratnya gitu. Tapi kalau Perjanjian Baru itu udah lebih bicara yang dari kaitannya dengan Yesus gitu, larinya udah beda gitu. Jadi kalau yang sini Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Kalau yang di sini, yang di Perjanjian Baru sudah lebih bicara ke arah Yesus gitu. Kitab Suci Perjanjian Baru, hendaki hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Arti dari berpadanan dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuai gitu. Berpadanan adalah sesuai, berarti firman kehendaki hidup kita sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan yang terbaru gitu. Ya ini yang terbaru itu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Berarti pengennya Tuhan itu kita sesuai dengan Perjanjian Baru gitu. Itu maknanya itu gitu. Yakni dari firman yang ada dalam Perjanjian Baru, di mana isi dari firman berbeda dengan Perjanjian Lama. Jadi kalau kita perbandingkan antara perbedaan kitab Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama itu ya beda teman-teman. Dalam kitab suci Perjanjian Lama ada toleransi janji-janji Tuhan dalam hal hidup dengan tuayan kesuksesan duniawi gitu, dengan disertai keselamatan akhirat sebagai tambahannya. Jadi kalau saya simak gitu, kitab Perjanjian Lama itu lebih bicara bagaimana kita diajak gitu, ikut Tuhan itu bisa loh dengan mendapatkan sukses duniawi gitu. Ya, jangan ikutin cara-cara di luar Tuhan kalau untuk nguber kesuksesan duniawi gitu. Karena dengan cara-cara Tuhan saja di Perjanjian Lama kita akan mendapatkan sukses duniawi. Nah, meskipun sasaran akhir Tuhan di Perjanjian Lama tetap berujung ke keselamatan akhirat, teman-teman. Tapi awalnya Tuhan coba apa sih, kalau anak kecil mungkin coba dibujuk gitu ya, coba diolo gitu bahasa Jawanya, dibujuk
untuk bisa orang mau ikut gitu, ikut ke dalam cara-cara Tuhan. Jadi karena orang dunia itu hanya dengan pola pikir duniawi, jadi Tuhan memberikan toleransi gitu ya, yang itu seolah-olah dibujuk, diolo gitu untuk bisa orang ngikutin dulu masuk ke dalam kitab perjanjian lama itu gitu. Nah, meskipun di kitab perjanjian lama cara-cara bujukan sukses duniawi itu tetap ada ujungnya, kan tetap keselamatan akhirat. Jadi lebih baik teman-teman daripada cara-cara duniawi yang memang tidak berujung keselamatan akhirat gitu. Itu bahayanya di situ gitu. Jadi di sini saya katakan sebagai tambahannya ya. Jadi yang namanya kalau di perjanjian lama itu kesuksesan duniawi nomor prioritas satunya, keselamatan akhirat itu sebagai tambahannya. Terpaksa harus seperti itu supaya orang yang masih belum dewasa rohani, ya masih kanak-kanak rohani, ya mau ikut gitu, mau ikut. Jadi keselamatan akhirat sebagai tambahannya. Jadi terkesan ada pertimbangan bagi yang perlu susu, bukan makanan keras gitu. Jadi yang tadi judulnya gitu. Jadi seolah-olah karena masih bayi rohani, ya Tuhan izinkan untuk minum susu dulu gitu, kasih susu dulu gitu, belum dikasih makanannya keras gitu, belum dikasih bubur atau nasi gitu, masih begitu. Sebab kita belum dapat terima keselamatan akhirat sebagai prioritas utamanya. Karena waktu itu kalau keselamatan akhirat dijadikan prioritas pertama, belum tentu orang mau ikut Tuhan gitu. Karena waktu itu komparasinya itu dengan orang dunia yang memang cuman dengan hidup dengan target duniawi gitu. Nah, jadi Tuhan ngerti itu, akhirnya Tuhan biarkan dulu kasih susu gitu. Jadi ayo dicerita di perjanjian lama urusan sukses duniawi juga gitu loh. Jadi orang mulai ke bawah ke situ. Tapi pelan-pelan kan Tuhan terus akan proses sampai orang mengerti bahwa sasaran Tuhan itu bukan cuma sukses duniawi. Sasaran prioritas utama Tuhan itu adalah keselamatan akhirat sebagai prioritas utamanya gitu. Nah, ini yang pelan-pelan kita diajak ke sana dan jadikan kesuksesan duniawi sebagai tambahan untuk pendukung prioritas utama. Jadi kalaupun kita sudah mengerti akan keselamatan akhir teman-teman, ya yang namanya kesuksesan duniawi itu hanyalah pendukung saja gitu. Pendukung untuk target prioritas utama. Apa sih target prioritas utama? Menjadi alat Tuhan teman-teman. Jadi saya sering katakan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan, ya memang ya begitu gitu. Kita akan mengerti waktu kita sudah dewasa rohani, kita akan mengerti gitu, bahwa hidup kita ini hanya satu teman-teman, ya dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan. Jadi semua untuk Tuhan gitu, semua ya kembali ke Tuhan semua. Nah, jadi kembali lagi, kalau cerita kita sudah mengerti karena kita sudah dewasa rohani, jadi prioritas yang pertama itu adalah keselamatan akhirat. Nah, kesuksesan duniawi bukan untuk kita, tapi untuk keperluan Tuhan, totally untuk keperluan Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan itu. Prioritas utama untuk mendapatkan keselamatan akhirat tidak cukup hanya mengenal dan mengerti firman, tetapi harus mampu melakukannya. Dan ini akan hadapi banyak permasalahan dan rintangan serta penderitaan teman-teman. Jadi untuk prioritas utama mendapatkan keselamatan akhirat itu tidak mudah teman-teman, sulit sekali gitu. Jadi tidak cukup hanya kalau cerita mengerti firman saja, kalau tidak melakukan mungkin masih bisa, yaitu yang disebut teologi gitu ya, teori ketuhanan itu gitu. Jadi mengerti khotbah pun bisa gitu, dengan mengenal pengertian akan firman, khotbah pun bisa. Tapi ya tidak dengan melakukan apa-apa kan pasti bobotnya beda teman-teman. Waktu menyaksikan untuk kehidupan ini untuk Tuhan beda gitu, karena bicaranya cuma teori saja, teori kerohanian, teori ketuhanan gitu. Tetapi harus mampu melakukannya harusnya gitu, tidak hanya mengenal aja, tapi harus mampu melakukannya. Nah, kalau kita mampu melakukan, ini akan hadapi banyak dalam melakukan itu gitu, yaitu akan menghadapi banyak sekali permasalahan, rintangan, beserta penderitaan. Kesaksian hidup yang kita alami inilah gitu yang dapat membuat orang mendengar gitu. Jadi waktu kita berani melakukan firman Tuhan, ini akan diberitakan kemana-mana teman-teman. Orang-orang akan ribut, oh si Rasul Paulus begini loh, begitu loh gitu, akan jadi bahan omongan gitu. Nah, waktu orang banyak mendengar firman ini kan ceritanya membuat orang mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang dilakukan loh. Jadi bukan cuma firman Tuhan yang teori itu, tapi firman Tuhan yang dipraktekkan, yang dilakukan gitu. Nah,
secara nyata, dipraktekkan secara nyata. Jadi firman Tuhan, kalau kita udah bicara melakukan kesaksian hidup yang kita alami inilah, maksudnya kan berarti kesaksian hidup kan berarti apa yang kita alami ini, kita saksikan apa yang kita alami dalam hal melakukan firman Tuhan adalah yang dapat membuat orang mendengar firman Tuhan secara nyata gitu. Jadi benar-benar dengar gitu bahwa si Rasul Paulus ini begini. Nah, pengennya kan Tuhan bukan cuma Rasul Paulus, kita juga seperti Rasul Paulus kan. Bagaimana supaya bisa sama kita mendengar bahwa kita melakukan firman ini secara nyata gini gitu. Nah, perbuatan melakukan firman secara nyata ini yang membuat orang mendengar jadi beriman gitu. Oleh karena Rasul Paulus, oleh karena kita berani melakukan firman Tuhan, inilah yang membuat orang berani mendengarkan, orang mendengar dan jadi beriman gitu. Oh iya, berarti kenapa ya Rasul Paulus kok berani begini? Kenapa ya kok kita berani begini gitu? Ya ini yang membuat orang tergugah. Pasti ada apa-apanya, nggak mungkin ya dia hidupnya tenang aja kok, kehilangan harta masih bisa tenang aja gitu, yang ngadepi banyak masalah tenang aja bisa memberikan solusi gitu. Itu orang akan bingung gitu, kenapa mestinya orang yang menghadapi masalah itu istilahnya seperti ayam kena penyakit kok gitu, mestinya diem saja. Ini kok malah bisa bersaksi, bisa sharing, bisa memberikan saran-saran begini gitu. Ya pasti orang penasaran ada apa di dalam orang-orang yang melakukan firman Tuhan ini gitu. Padahal dia menghadapi banyak sekali permasalahan, rintangan dan penderitaan, tapi tetap dia bisa bersaksi untuk secara hidup gitu, menyaksikan firman-firman Tuhan secara hidup dan nyata gitu. Kesaksian hidup akan dimulai dengan kehilangan harta dan tahta serta fasilitas hidup sebagai bukti pemutihan secara duniawi dan sebagai bukti pengudusan, penyucian secara rohani gitu. Jadi setatnya Tuhan untuk kita bisa berubah itu tidak aneh teman-teman. Salah satunya itu bagaimana yang tadi dikatakan di Yeskiel gitu, bahwa bagaimana caranya Tuhan menyerahkan yang tadi gitu, bagaimana kita Tuhan menyerahkan berhala-berhala kita yang berupa harta kita, tahta kita, nafsu duniawi kita gitu. Itu Tuhan serahkan semua, dihilangkan dulu semua gitu. Nah, waktu dihilangkan semua itu akhirnya secara dunia gitu kita bisa ngomong, oh buktinya tanahnya balik lagi, kok hartanya balik lagi. Ya berarti pemutihan gitu. Berarti aset-aset yang ada sekarang itu diterima dari harta yang dari Tuhan, bukan harta yang hasil lalu. Kenapa? Karena hasil yang lalu kan sudah hilang, sudah diserahkan, sudah dirampas oleh lawan-lawan kita gitu. Gitu maksudnya gitu. Jadi harta ini kalaupun kembali berarti harta ini benar-benar yang dari Tuhan karena kasih karunia Tuhan, bukan harta dulunya kita orang. Karena harta dulu yang kita orang sudah Tuhan serahkan dan lawan kita rampas gitu. Sudah begitu, sudah nggak ada. Jadi waktu kembali lagi harta itu, ya harta itu adalah harta yang dari Tuhan, bukan harta yang dari lawan kita gitu. Harta yang dari Tuhan, bukan harta kita yang lama. Jadi harta yang kita terima kembali dari itu adalah harta yang sudah dibuktikan oleh Tuhan, yang sudah bukan harta lama kita dan bukan harta yang diberi oleh lawan kita, bukan loh. Itu harta dari Tuhan. Tuhan yang membuat perhitungan sampai lawan kita dia nyerahkan kembali harta itu ke kita, perhitungan menyerahkan balik ke kita gitu. Jadi kembali lagi ya, buat saya harta itu adalah harta yang sudah dibuktikan oleh Tuhan. Itu kalau cerita duniawinya. Kalau secara rohaninya ya itu berarti harta kita diputihkan, bukan diputihkan, dikuduskan, disucikan gitu. Jadi secara rohani seperti itu, secara duniawi diputihkan. Ya sama aja lah kalau pajak diputihkan atau pemerintah memutihkan hutang-hutang karena ada krisis moneter. Seperti itu, kalau dunia katakan pemutihan. Tapi kalau secara rohani ya dikuduskan atau disucikan gitu. Setatnya biasanya seperti itu sehingga kita benar-benar beriman teman-teman. Modal untuk iman kita. Butuh proses dan waktu untuk mengenal dan mengerti perbedaan antara firman perjanjian lama dan firman perjanjian baru. Nah di sini baru kita akan mengerti gitu bahwa oh kalau perjanjian lama itu susu dong gitu. Oh perjanjian lama itu masih berupa bujukan-bujukan untuk rohani yang masih anak-anak gitu, anak-anak rohani gitu.
masih rohaninya masih anak-anak. Tapi kalau perjanjian baru itu sudah bicara lebih keras gitu, lebih utamakan alam akhirat, bukan cerita dunia yang fana ini gitu. Parameternya sudah bukan parameter bagaimana kesuksesan duniawi, tapi sudah lebih ke parameter keselamatan akhirat. Nah, ini bedanya di situ, teman-teman. Jadi kalaupun nanti Tuhan di firman yang lain katakan bahwa setelah kita mendapatkan keselamatan akhirat, cara dahulu kerajaan surga dan kebenarannya gitu, baru yang lain Tuhan tambahkan. Ya berarti kan bagaimana kita mencari keselamatan akhirat lebih dulu gitu, nanti ditambah susah duniawi. Yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwa kesusahan duniawi ini itu akan nanti dipergunakan oleh orang yang sudah mengerti aturan Tuhan sebagai supporting itu, sebagai pendukung untuk kepentingan bagaimana memberitakan kebenaran Tuhan ke sesama yang lebih luas lagi. Sebenarnya kuncinya itu, teman-teman. Jadi saya hari ini coba jelaskan bedanya perjanjian lama dan baru seperti itu pasti kali naik semua kok. Jarang sekali orang yang bisa masuk ke dalam pengertian perjanjian baru itu lompat tidak melalui perjanjian lama, kayaknya enggak gitu. Harus memang tahapnya seperti itu gitu. Cuman yang tadi dikatakan karena perjanjian baru itu lebih baru daripada perjanjian lama, ya tadi Tuhan katakan ya Tuhan kehendaki itu kita berpadanan gitu ya, sesuai dengan apa yang firman terakhir Tuhan katakan, yaitu adanya di perjanjian baru. Nah, ini butuh waktu, butuh iman, butuh proses, butuh iman gitu ya. Ini yang nggak apa-apa, butuh pendalaman, pengenalan firman juga gitu. Jadi banyak sekali yang mesti kita lalui dulu sehingga kita baru bisa nangkap makna susulah yang kuberikan, bukanlah makanan keras, karena kita belum cukup kedalaman pengertian akan firman, kita belum cukup tinggi gitu untuk level iman kita melakukan firman Tuhan gitu. Oke? Mudah-mudahan bisa tertangkap, dan kalau memang berguna silakan bagikan yang teman-teman atau keluarga yang lain. Oke? See you. Bye bye. One minute to better life. Kesaksian hidup yang nyata yang dapat membuat orang mau mendengar dan juga membuat orang mampu beriman kepada Tuhan. Oke?